Oke, kalau sudah kita mulai aja, saya share screen. Oh iya, untuk hari ini, untuk materi hari ini ada tugasnya sudah saya upload di e-learning, itu deadline-nya hari Senin tanggal 21. Nanti di hari Senin tanggal 4, kita akan membahas, 4 Januari maksudnya, kita akan membahas semua tugas-tugas yang ada. Nah, khusus untuk Kamis tanggal 24 sama 31 libur ya. Kita ketemu lagi untuk Kamis tanggal 24, kita ganti di Senin tanggal 4 Januari. Seperti yang sudah saya infokan di grup Telegram. Oke, saya share screen langsung aja. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang distribusi seragam, diskrit, distribusi binomial, multinomial, hipergeometri, dan hipergeometri multivariat. Nah, minggu ini kita akan belajar 3 distribusi lain, yaitu distribusi binomial negatif, distribusi gamma, dan distribusi Poisson. Nah, tapi sebenarnya ada materi yang kelewat, harusnya saya sampaikan minggu lalu, tapi saya lupa menyampaikan, jadi saya sampaikan sekarang, yaitu pendekatan distribusi binomial atas distribusi hipergeometrik. Jadi untuk distribusi hipergeometrik yang N-nya itu cukup kecil dibandingkan N besarnya, jadi N sampel, jumlah sampelnya cukup kecil dibandingkan jumlah populasi, kondisi atom-atom dalam populasi akan kecil perubahannya, sehingga K per N dapat dianggap konstan. Dalam hal ini, K per N dapat dianggap sebagai parameter P pada distribusi binomial. Kayak gitu. Secara rule of thumb itu aturan umum atau aturan global yang disepakati oleh banyak orang. Pendekatan ini dapat digunakan jika jumlah sampel dibagi jumlah populasi kurang dari 0,05. Kayak gitu. Nah, contohnya ya, pendekatan distribusi binomial atas distribusi hipergeometrik. Sebuah pabrik komponen menyatakan dari 5.000 produk yang diproduksi dalam satu batch, terdapat 1.000 produk yang tidak sempurna. Jika seseorang membeli 10 produk dari batch ini secara random, berapakah probabilitas tepat 3 produk yang dibelinya tidak sempurna? Maka P-nya, kan kalau distribusi binomial, kita butuh parameternya itu kan P, N, dan X. P-nya adalah 1.000 per 5.000. N-nya, jika seseorang membeli 10 produk dari batch ini secara random, maka N-nya adalah 10. Sedangkan X-nya adalah berapakah probabilitas tepat 3 produk yang dibelinya tidak sempurna. X-nya adalah 3. Maka binomialnya adalah binomial 3, 10, ini 1/5 kan 0,2. Kalian bisa langsung lihat di ini jawabannya bisa kalian cari di tabel binomial, atau kalian bisa pakai ini apa namanya, rumusnya binomial kayak gitu. Yang 10 kombinasi 3 kan berarti 10 kombinasi 3, P-nya 0,2 pangkat 3 dikali Q-nya 0,8 pangkat 7. Kayak gini. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau distribusi hipergeometrik, daripada kalian ngitung ya, kayak kalau distribusi hipergeometrik kan aslinya kayak gini. Dari 1.000
diambil 3 dikali 4.000 kombinasi 7 dibagi 5.000 kombinasi 10. Ini kan merepotkan sekali ya buat kalkulator. Maka kita bisa menyederhanakan dengan distribusi binomial ini. Apa ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut terus. Berarti nggak usah dihitung ya, Bu? Langsung ditulis ini distribusi binomial gitu. Iya. Ini kalau udah distribusi binomial kayak gini, nggak perlu kalian hitung. Kalian kan juga, kalau kalian hitung, ini hitungan manualnya. Tapi kalian bisa juga langsung lihat di tabel binomial kan, yang kita diajarin dari Kamis kemarin. Ya. Ya nggak? Iya, Bu. Tuh. Oke. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita lanjut. Kita masuk ke distribusi ke berapa nih? Berarti kemarin kan udah seragam diskrit, udah binomial, multinomial, hipergeometri sama hipergeometri multivariat. Udah 5. Nah, sekarang kita masuk ke distribusi ke-6, yaitu distribusi binomial negatif. Jika ulangan suatu percobaan independen dapat menghasilkan outcome sukses dengan probabilitas P dan outcome gagal dengan probabilitas Q, yang dimana Q itu adalah 1 min P. Jadi dibaca, karena ini namanya binomial, maka otomatis kemungkinannya cuma 2, sukses atau gagal, ya atau tidak, pergi atau nggak pergi, buka atau tutup, kayak gitu. Nggak ada pilihan ketiga, pilihan keempat gitu. Benar atau salah. Nah, pasti otomatis Q-nya adalah 1 min P, karena P plus Q harus sama dengan 1. Maka distribusi probabilitas variabel random X, yaitu jumlah percobaan yang dibutuhkan sampai sukses ke K terjadi adalah, ini rumusnya, rumus binomial negatif. Jadi X-1, kombinasi X-1, K-1 dikali P pangkat K, dikali Q pangkat X-K. Nah, distribusi binomial negatif ini nggak ada tabelnya. Jadi mau nggak mau harus kalian hitung manual. Kita masuk ke contoh soalnya. Seseorang maksimum mengikuti 3 kali ujian SIM dalam 1 bulan. Jika probabilitas seseorang lulus dalam sebuah ujian SIM adalah 0,4, tentukan probabilitas seorang baru lulus pada percobaan kedua. Maka kita kalau definisikan P-nya adalah 0,4. Q-nya sama dengan 0,6. Tentukan probabilitas seseorang baru lulus. Maka di sini keberhasilan yang pertama, K-nya sama dengan 1. Percobaan kedua, X-nya sama dengan 2. Tinggal kalian masukkan ke rumusnya. Berarti 2 min 1 kombinasi 1 min 1, 0,4 pangkat K, pangkat 1, 0,6 pangkat X min K, 2 min 1. Udah, tinggal berarti 1 kombinasi 0, 0,4 kali 0,6. Yang kedua, contoh yang kedua, sebuah tim basket dinyatakan lolos babak playoff jika berhasil 4 kali menang dari 7 pertandingan. Probabilitas tim tersebut memenangkan sebuah pertandingan adalah 0,6. Maka bisa dikatakan P-nya adalah 0,6. Dan Q-nya pasti adalah 0,4, karena 1 min P. Tentukan probabilitas tim tersebut lolos di pertandingan kelima, dan probabilitas tim tersebut lolos di pertandingan terakhir. Ini ada 2 soal ya. Kita kerjakan soal yang pertama dulu. Probabilitas tim tersebut lolos di pertandingan kelima. Maka X-nya sama dengan 5. K-nya berapa coba? Ada yang bisa jawab K-nya berapa? Maka K-nya adalah 4. Loh Bu, kenapa 4? Karena
sebuah tim dinyatakan lolos jika berhasil 4 kali menang. Jadi di pertandingan kelima, dia menang yang keempat kali. Kayak gitu. Dan kalau yang, berarti ini kalau dimasukkan ke rumus, tinggal P, iya, minta tolong dinaikin, dingin, anyep, sikil. P, 4 min, salah ya, 5 min 1, kombinasi 4 min 1, 0,6 pangkat, berapa? Pangkat 4 ya? 0,4 pangkat 1. Kayak gitu. Kalau yang kedua, contoh yang kedua, P-nya tetap 0,6, Q-nya tetap 0,4, X-nya adalah probabilitas tim tersebut lolos di pertandingan terakhir. Total pertandingan adalah 7, maka otomatis X-nya adalah 7. K-nya tetap 4. Tinggal dimasukin P-nya sama dengan 7 min 1 kombinasi 4 min 1, 0,6 pangkat pangkat, oh ini salah ya, ini harusnya, iya benar. 0,6 pangkat K, alah, kok nggak bisa. 0,4 pangkat 3, X min K. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang masih bingung menentukan X dan K-nya? Nih. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. 10 mahasiswa TI ditanya mengenai indeks nilai kalkulus. Probabilitas seseorang mendapat nilai A adalah 0,2. Maka P-nya adalah 0,2. Q-nya otomatis 0,8. Tentukan probabilitas orang ke-6 yang ditanyai adalah mahasiswa ketiga yang mendapat nilai A. Maka kita bisa bilang K-nya adalah 3 dan X-nya adalah 6. Tinggal kalian masukkan. Berarti P 6 min 1, 3 min 1, 0,2 pangkat K, 0,8 pangkat X min K. Apakah ada pertanyaan? Bisa ya ngerjain? Berarti nanti UAS bisa kan ya ngerjain? Soalnya nggak ada komentar. Ini diem, join, namanya doang yang join apa orangnya juga join sih? Join juga, Bu. Join Bu. Join Bu. Join, Bu. Hadir, Bu. Iya, alhamdulillah ternyata orangnya juga join. Iya, saya asumsikan kalian paham ya kalau nggak ada pertanyaan. Bu. Insya Allah, Bu. Ya, kenapa? Berarti terkadang tiap soal itu ada yang ngejawab ya. Itu 10 mahasiswa buat apa, Bu? Ya nggak ada. Nggak ada kan, Bu? Iya. Terus X itu berarti nilai apa, Bu? Maksudnya X itu gimana? Ini, X adalah
jumlah percobaan yang dibutuhkan sampai tes ke K terjadi. Jadi kalau misalnya kayak gini, soal yang ketiga, tentukan probabilitas orang ke-6 yang ditanyai adalah mahasiswa ketiga. Maka sukses ketiga itu terjadi saat percobaan ke-6. Berarti sukses ketiga, K-nya 3, X-nya adalah 6 jumlah percobaannya. Gitu. 10 ini akan berarti ketika soalnya tentukan probabilitas mahasiswa terakhir yang ditanyai adalah mahasiswa kelima yang mendapat nilai A. Maka 10 ini akan jadi X. Karena total mahasiswa yang ditanyain kan 10 kan? Ya, K-nya 5. Ya, K-nya 5 berarti. Karena mahasiswa kelima yang dapat nilai A. Kayak gitu. Ya, Jadi, makasih, Bu. emang agak mengecoh, tapi ya dijalanin aja. Siapa? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke distribusi kedua. Distribusi kedua adalah distribusi geometri. Nah, sebenarnya distribusi geometri itu adalah kasus khusus dari distribusi binomial. Jika ulangan suatu percobaan independen dapat menghasilkan outcome sukses dengan probabilitas P dan outcome gagal dengan probabilitas I sama dengan 1 min P, maka distribusi probabilitas variabel random X, yaitu jumlah percobaan yang dibutuhkan sampai sukses pertama terjadi, adalah distribusi geometri. Ini rumusnya. Jadi perlu diketahui ini kata-kata sampai sukses pertama terjadi. Jadi kata kunci dari distribusi geometri adalah mencari sukses pertama. Di mana ini makanya dibilang kasus khusus dari distribusi binomial negatif. Kalau binomial negatif itu mencari sukses ke berapapun, kalau distribusi geometri itu khusus sukses pertama. Ini rumusnya, ini untuk rataannya dan variansinya. Contoh soalnya, apa ya? Berapa probabilitas munculnya angka 6 pada pelemparan sebuah dadu pertama kali terjadi pada pelemparan yang ke-6. Maka dadu itu kan ada 6 sisi ya. Di mana kalau angka 6, probabilitas angka 6 itu adalah 1/6. Iya nggak? Sedangkan Q-nya berarti 1 min 1/6. Sama dengan 5/6. Nah, X-nya adalah 6. Karena pelemparan yang ke-6. Percobaan yang ke-6. Tinggal kalian masukin aja. Probabilitasnya adalah PQX min 1. 1/6 kali 5/6. 6 min 1. Sama dengan 5 pangkat 5 per 6 pangkat 6. Ya, kalian hitung sendirilah berapa. Gitu. Kalau ditanya rataannya berapa? Rataannya tinggal 1 per P. Berarti 1 per 1/6. Sama dengan 6. Variansinya tinggal dimasukin 1 min P per P kuadrat. 1 min P per P kuadrat. Berarti 1 min 1/6 per 1/6 kuadrat. Sama dengan 5/6 kali 1/36. Ini coret-coret sama dengan 30 ya. Oh. Ada pertanyaan untuk distribusi geometri? Sementara belum, Bu. Oke.
Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke distribusi ketiga, yaitu distribusi Poisson. Jadi distribusi Poisson itu adalah distribusi yang mengikuti proses Poisson. Suatu proses dikatakan mengikuti proses Poisson jika memenuhi properti-properti sebagai berikut. Yang pertama, jumlah outcome yang muncul dalam satu interval waktu atau daerah tertentu adalah independen terhadap outcome yang muncul pada interval waktu atau daerah tertentu lainnya yang disjoin. Probabilitas terjadinya satu buah outcome dalam sebuah selang waktu yang sangat pendek atau daerah yang sangat sempit adalah proporsional dengan panjang interval waktu atau luas daerah tersebut. Probabilitas munculnya lebih dari satu kejadian dalam selang waktu yang sangat pendek atau daerah yang sangat sempit tersebut adalah sangat kecil dan dapat diabaikan. Sebentar ya, saya izin ke kamar mandi. Bentar ya, saya izin ke kamar mandi dulu. Saya pause dulu ininya, rekamannya. Lanjutkan lagi, record kita lanjutkan ke diskusi terakhir. Tadi saya baca chat, ada yang request untuk tidak ngebut, saya akan pelankan sedikit. Saya share screen lagi. Nah, proses Poisson, suatu proses dikatakan mengikuti proses Poisson jika memenuhi properti-properti sebagai berikut. Bentar. Udah. Belum. Jumlah outcome yang muncul dalam satu interval waktu atau daerah tertentu adalah independen terhadap outcome yang muncul pada interval waktu atau daerah tertentu lainnya. Probabilitas terjadinya satu buah outcome dalam sebuah selang waktu yang sangat pendek atau daerah yang sangat sempit proporsional dengan panjang interval waktu atau luas daerah tersebut. Dan probabilitas munculnya lebih dari satu kejadian dalam selang waktu yang sangat pendek atau daerah yang sangat sempit tersebut adalah sangat kecil dan dapat diabaikan. Nah, ini distribusi Poisson, rumusnya sebentar. Saya turunkan. Ini rumus dari distribusi Poisson, di mana di sini parameternya bisa dilihat ada lambda, T, dan X. Lambda adalah rata-rata outcome per unit waktu. Rata-rata outcome per satuan waktu. Dan E adalah 2,7, ya inilah, bisa dicari. Min dan variansi dari distribusi Poisson memiliki nilai lambda sama dengan T. Jadi, mu sama dengan sigma kuadrat sama dengan lambda T. Jadi ini sebenarnya adalah mu. Kayak gitu. Ini E pangkat min mu. Contohnya, rata-rata jumlah panggilan lewat telepon yang masuk pada bagian pelayanan Telkom per menit adalah 5 buah. Berarti mu-nya adalah 5. Ini sama dengan lambda per
T. Di mana ini T-nya adalah 1 menit. Maka lambdanya sama dengan 5. Kenapa? Karena T-nya sama dengan 1 per menit, per 1 menit. Berapa probabilitas dalam 1 menit tertentu tidak terdapat panggilan yang masuk dari pelanggan, dan berapa probabilitas dalam 1 menit lebih dari 5 panggilan masuk. Kita kerjakan soal yang pertama dulu. Ini soal yang pertama, ini soal yang kedua. Berapa probabilitas dalam 1 menit tertentu tidak terdapat panggilan masuk? Berarti bisa kita bilang X-nya sama dengan 0. Nggak ada panggilan masuk sama sekali. Tinggal dimasukin ke rumusnya. Maka P sama dengan E pangkat min 5. Kenapa 5? Karena lambda T ini dikali lambda T 5 pangkat min 5 pangkat 0 per 0 faktorial. Ini tinggal kalian masukkan ke kalkulator. Ini tuh 1, 5 pangkat 0 kan 1, 0 faktorial juga 1. Berarti ini kan sama dengan E pangkat min 5. Tinggal kalian cari di kalkulator aja. E pangkat min 5 itu berapa? Nah, untuk soal nomor 2, berapa probabilitas dalam 1 menit lebih dari 5 panggilan masuk? Berarti P X lebih dari 5. Nah, ini kan berarti kalian harus nyari satu-satu ya. PX sama dengan 6. Kenapa 6? Karena ini kan diskrit. Maka, dan ini 5-nya itu tidak ada sama dengan. Maka, otomatis dimulai dari 6. Ditambah PX sama dengan 7. Ditambah sampai PX sama dengan banyak lah. Susah kan dicari. Karena kalau deret itu ini deret divergen. Nggak ada ujungnya. Maka bisa kita buat 1 min X kurang dari sama dengan 5. Berarti kan kalian harus nyari satu-satu ya. 1 min P X sama dengan 0. Semua dimulai dari 0 ya kalau diskrit. Ditambah PX sama dengan 1. Ditambah PX sama dengan 2. Ditambah PX sama dengan 3. Ditambah PX sama dengan 4. Ditambah PX sama dengan 5. Ribet ya? Panjang satu-satu. Oleh sebab itu hadirlah di sini tabel Poisson gitu. Jadi kalian nggak perlu susah-susah nyari satu-satu. Ini ngitung satu-satu E pangkat min 0 dikali berapa? 5 pangkat 0 dibagi 0 faktorial. Ditambah E pangkat 5, E min 5, sorry. Terus 5 pangkat 1 bagi 1 faktorial, E pangkat min 5, 5 pangkat 2, dan seterusnya. Kan ini ribet ya hitung satu-satu. Maka tinggal kalian di tabel ini. Sama seperti tabel binomial, tabel ini juga kumulatif dari 0 sampai R tertentu. R di sini adalah X. Gitu. R di sini adalah X. Jadi kalau jadi tabel ini itu hanya berfungsi untuk kurang dari, sama kayak binomial. Jadi kalau misal lebih dari, harus dibikin 1 min kurang dari sama dengan. Kayak gitu. Jadi di sini kalian bisa tinggal lihat, mu-nya kan 5. Berarti kalian lihat di kolom ini, dan R-nya adalah berapa? Ini kan 5 juga kan? Ini R-nya atau X. Maka 5. 5 sama 5. Berarti di 0,616. Udah tinggal dimasukin. Tinggal 1 min 0,616 adalah 0,384. Jadi deh. Ada pertanyaan? Jadi kalian nggak perlu hitung satu-satu, cukup kalian lihat tabel Poissonnya. Di mana tabel Poisson ini yang lengkap ada di buku, di e-book, di PDF dari Walpole di halaman-halaman terakhir. Kalian cari aja di Appendix A. Tabel A.2. Kalau binomial A.1.
Ada pertanyaan? Mohon ulangi, Bu, yang nyari 0,616. Nah, ini kan mu-nya 5 ya tadi. Udah diketahui mu-nya 5 kan? Dari soal. Berarti otomatis ada di kolom ini. Kolom yang paling ujung. Nah, X-nya ini 5 juga. Ini. Karena pertanyaannya kan lebih dari 5. Kita bikin 1 min X kurang dari 5. Berarti R atau X-nya yang ini. Udah, 5, 5. Ketemunya kan di sini, 0,616. Jadi misal kalian ditanya, Px kurang dari sama dengan 4. Maka dengan mu-nya sama dengan 3. Berarti berapa? Ada di kolom 3 kan? Keempat ya. Ininya 4. Berarti yang ini 0,8153. Iya nggak? Iya. Tapi kalau kalian Oh, ditanya berarti Px lebih besar dari 6 dengan mu-nya sama dengan 4. Nggak bisa dicari langsung tabel. Ya nggak? Harus dibuat 1 min Px kurang dari sama dengan berapa? 5. Iya, benar. Px kurang dari sama dengan 5. Tinggal dicari berapa berarti. Mu-nya 4. Ini ya. X-nya 5. Berarti berapa? Itu Di sini ya. 78. 0,7851. Sama dengan, ya bisa dihitung sendirilah pakai kalkulator. 0,2149. Ya kan? Iya. Sebenarnya yang soal pertama ini, Px sama dengan 0, bisa dicari juga. Dengan mu 5. Ini mah otomatis yang ini. 0,067. Karena ini kan 0 kan. Terus misal ada pertanyaan nih. Px sama dengan 2. Tepat sama dengan 2. Dengan mu-nya sama dengan 4. Berarti berapa? Kalau kayak binomial kemarin. Dipecahnya jadi gimana? Px kurang dari sama dengan berapa? Dikurangi Px kurang dari sama dengan berapa? Kayak binomial kemarin. Ada yang bisa jawab? Ini berarti Px kurang dari sama dengan 2, dikurangi Px kurang dari sama dengan 1. Tinggal kalian cari mu-nya 4, R-nya 2. 0,2381. Ini R-nya 1, 0,0916. Gitu. Yang penting kalian bisa baca tabel. Karena nanti UAS waktunya mungkin singkat ya. Untuk soal sebanyak itu waktunya singkat. Sehingga perlu banget kalian bisa baca tabel ini. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Aku mau tanya, Bu. Ya, silakan. Misal kayak 1 min P X kurang dari 5. Berarti kan X kurang dari 5 kan sama dengan 0, sama dengan 1, sama dengan sampai 5, Bu ya. Iya, Itu benar. cari nilainya satu-satu di tabel, terus ditambah, dikurangi 1, sama nggak hasilnya, Bu? Enggak, beda. Soalnya tabel ini kan ini, Indra. Kumulatif. Ngapain kamu nyari satu-satu ini? Lihat atasnya kan tabelnya udah jelas nih, kumulatif. Jadi Tadi makanya kenapa diarahinnya harus kurang dari sama dengan. yang di slide sebelumnya, Bu. Apa? Yang di slide sebelumnya. Ini, mau kamu cari Nah, satu-satu? itu. Ya Nah, ya bisa kan aja. Kan diuraikan gitu. Iya. Ya bisa aja kamu cari satu-satu, tapi buat apa?
Panjang. Tapi iya, paham. Ya Simpel kalau aja. mau cari sih nggak apa-apa. Tapi kalau waktu ujian nggak akan sempet sih. Heeh. Apalagi Iya, waktu Bu. skripsi nggak akan sempet. Masih. Oke, gitu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Pendekatan distribusi Poisson terhadap distribusi binomial. Jadi ketika diberikan X adalah variabel random binomial dengan distribusi probabilitas ini ya, lambangnya binomial. Ketika N mendekati tak hingga dan P mendekati 0, maka mu sama dengan NP tetap konstan. Maka dia bisa diubah jadi distribusi Poisson. Contohnya, probabilitas sebuah pesawat mengalami gangguan mesin dalam sebuah penerbangan adalah 0,001. Berapa probabilitas pesawat mengalami 5 kali gangguan mesin dalam 500 kali penerbangan berikutnya? Diketahui masing-masing gangguan adalah independen atau tidak saling mempengaruhi. Maka ini bisa, ini kan kalau binomial aslinya gini kan. D5, N-nya 500, P-nya 0,001. Nah, ini bisa kita ubah jadi P, distribusi Poisson, X-nya tetap 5, mu-nya adalah NP, di mana NP sama dengan 500 dikali 0,001. Sama dengan P 5, berapa nih? 50 kali 500, 0,5 ya? Iya, 0,5. Kayak gini. Terus tinggal kalian lihat di tabel Poisson. Di tabel Poisson berarti kan P5 0,5 adalah Px kurang dari sama dengan 5 dikurangi Px kurang dari sama dengan 4. Px kurang dari sama dengan 5 dengan mu 0,5. Ada di sini ya. 1. Dikurangi 0,9998. Sama dengan 0,0002. Gini. Sampai sini ada pertanyaan? Ini udah selesai sih materinya. Soalnya gasnya sudah saya upload di Google Classroom. Deadline-nya seperti biasa hari Minggu jam 23.59 atau hari Senin jam 00.00. Ada pertanyaan untuk materi kali ini? Ya, Bu. Nanti materinya juga akan saya upload di e-learning seperti biasa. Dan videonya akan saya upload di YouTube seperti biasa. Jadi yang paling penting dari kalian adalah kalian bisa membaca tabel-tabelnya. Dan tabelnya nggak cuma 2 tadi ya. Tadi kan kita baru 2 ya selama ini. Distribusi binomial sama distribusi Poisson. Nanti di pertemuan berikut ya kita akan mengenal distribusi kontinu. Ada distribusi apa sih namanya? Normal, ada distribusi chi-square, ada distribusi banyak lah. Di mana itu juga kalian harus bisa baca tabel. Makanya perlu banget kalian bedah tabelnya satu-satu. Kalian latihan soal. Jadi soal-soal tugas yang saya kasihkan, coba kalian kerjakan itu tidak dengan hitung manual, tapi dengan tabel. Agar kalian terbiasa baca tabel. Karena nanti ujiannya, insya Allah adalah pilihan ganda. Banyak. Dan waktu kalian tuh hanya cukup untuk melihat tabel, nggak akan cukup untuk kalau kalian hitung manual. Kayak kemarin, sebenarnya waktu kalian kalau kalian hitung pakai Excel, itu akan lebih cepat daripada kalian hitung manual. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Oh, jadi untuk OS langsung lihat tabel, Bu ya? Nggak Iya. pakai hitung manual?
Iya, paling hitung manualnya kalian cuma 1 min berapa. Jadi misal pertanyaannya kayak tadi, PX lebih besar dari 5, otomatis kan yang bisa kalian lihat di tabel hanya PX kurang dari sama dengan 4 kan. Jadi kalian harus 1 min PX kurang dari sama dengan 4. Jadi hitungan kalian tuh mentok di situ gitu. Kalian nggak hitung manual satu-satu. Baik Bu, terima kasih. Oke, jadi penting banget buat kalian bisa baca tabel. Yang paling penting. Dan tahu soalnya ini pakai distribusi apa. Soalnya pasti kebalik-kebalik sih. Takutnya harusnya soalnya pakai distribusi binomial, tabel binomial, tapi kalian bacanya di tabel Poisson. Jadi penting kalian pahami ini pakai distribusi apa dan lihatnya ke tabel yang mana. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan, dan lain sebagainya. Sampai ketemu tahun depan. Yeay, 2021 tahun yang baru, semangat yang baru. Oke, Selamat tahun tetap baru Bu. apa? Apa baru? Pacar baru. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.